Di rumah tuh seperti apa? Di rumah perilakunya gimana ya? Suka ngamuk, terus dibilangin sama orang tua nggak pernah nurut, pinginnya pergi keluar-luar terus, di rumah nggak kerasa. Di luar dengan siapa? Ya dengan anak-anak. Anak pang. Oh, di jalanan. Tapi ini pondokannya kan beda loh Bu, seperti pondokan. Karena ini di sini rehabilitasi sekaligus di pondok pesantren. Artinya ya direhab, kami pun juga merehab, bukan hanya obatnya saja ini. Otomatis nanti suatu saat sekolah. Tapi ya itu, ini harus niat dari diri kita sendiri. Benar mau berhenti. Semua pesantren atau pondok pesantren itu mungkin sama ya, pendidikannya ya kita ya memperdalam agama lah yang jelas. Ada ada kitab Quran dan sebagainya. Cuma perbedaannya di sini kenapa ada panti rehabnya, ada tempat rehabnya. Setelah memang kami menerima anak-anak yang kesandung waktu itu, memang kelihatannya orang-orang yang berpetato, titipannya dari Jalan Jenderal, mau tidak mau harus bisa saya selamatkan. Ternyata dari sini ketika saya ada niat bisa memulihkan anak ini, saya berpikir, oh ini harus ada perbedaan nih. Kemudian yang muncul adalah anak-anak yang titipan-titipan itu yang tersandung narkoba. Pesantren otomatis ya itu anak-anak muslim. Tapi saya berpikirnya panti ini bukan khusus anak-anak muslim, akan tapi untuk umat. Nah ini umat ini bukan harus dari agama Islam, Hindu, Kristen ataupun Katolik ataupun yang lainnya, akan tapi umat itu seluruh. Kami memulihkannya, pertama memang kami cut semua yang zat adiktif, semua jenis obat apapun saya itu cut, tidak boleh mengkonsumsi obat apapun jenisnya, karena saya sudah tanyakan beberapa dokter dan saya waktu itu ikut di ID, saya menanyakan, Pak dokter, adakah jenis obat apa yang bisa menyembuhkan narkoba? Dia bilang dengan jujur, tidak ada. Narkoba bisa hilang, kami bisa pulih, datang dari diri kita dan hidayah dari Allah. Makanya saya nggak pakai obat apapun, tapi kami dengan tumbuhan alam yang ada di sini, yang mudah, ya, itu ada kurma ajwa, kemudian ada daun sirih, kemudian ada daun pepaya, kemudian ada madu, ada degan lapa hijau, kemudian ada suruh fulung dan sebagainya, kemudian juga ada kapulaga, kemudian dengan doa-doa saya campur semua itu saya minumkan. Itu untuk apa sebenarnya? Untuk detox sebenarnya. Yang narkoba, yang dia gelisah, halusinasi, kemudian pun tidur, alhamdulillah mereka bisa tenang. Dan yang suka sako, mereka alhamdulillah juga 2 kali godok, 3 kali godok sama sekali tidak sako. Yaitu dengan metode yang ada di Nurul Ihsan ini, tempat rehabilitasi narkoba, yaitu kami tidak boleh pakai obat apapun jenisnya, itu yang kami lakukan. Digodok ini bagian pada religi, digodok ini bagian daripada detoksifikasi, kan gitu. Karena anak-anak tersebut tidak mau mandi, tidak mau berolahraga, ya hanya makan tidur, senangnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara untuk bisa mengeluarkan racun dari dalam? Karena harus dari keringat, makanya dengan metode direbus. Awalnya takut, tapi ketika dijalanin sudah melewati 10 menit, ternyata kita bisa lebih merasakan enaknya gitu loh. Ya karena apa? Racun-racun di dalam tubuh itu keluar waktu digodok. Setelah digodok itu badan jadi lebih segar karena racunnya itu keluar semua. Kalau buat tidur itu jadi nyenyak. Kami banyak kegiatan, artinya saya ada kegiatan ke ladang, yaitu bercocok tanam. Saya memberikan filosofi tanaman, ya kan? Itu pengertiannya ke situ. Kalau langsung mau dibawa ke sawah, dia nggak mau ngapa-apa. Di ladang nggak apa-apa. Tapi saya artikan bahwasanya saya mengajarkan di situ dengan filosofi tanaman.
tanaman ketika ditanam nggak dirumat, nggak disiram, nggak dipupuk, nggak diawali, dibiarkan saja, itu pun akan tidak tumbuh sehat, tidak akan tumbuh subur, ya kan, tidak ada hasilnya. Nah, ketika manusia juga seperti itu, manusia juga ketika manusianya tidak dirumat, ya kan, tidak diarahkan, nggak dipupuk, dibimbing jasmani dan rohaninya, itu pasti dia pun akan rusak. Itu jadi tidak bermanfaat buat umat, bahkan akhirnya jadi sampah masyarakat. Begitu juga tanaman mati kan jadi sampah, makanya dari situlah kita ajari untuk bercocok tanam. Pola asuh yang baik, dan kami mohon tolong, artinya bagi orang yang kaya, orang yang berduit, orang yang banyak uang, ketika mendidiknya jangan, kasih sayangnya jangan dengan uang, tapi dengan sentuhan hati nurani, dengan jiwa, ya kan, dengan pelukan. Ini yang akan menyelamatkan anak-anak kita.